Assalamualaikum sahabat MQ, ngabuburit ini kita cari tahu tentang Islam di Jogja. Jogja akhir pekan kali ini mau ajak jalan-jalan sambil belajar di salah satu masjid yang sangat bersejarah. Kebanyakan, bangunan bersejarah di Jogja nggak lepas dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Giyanti, perjanjian antara VOC Belanda dengan Kerajaan Mataram Islam, telah membagi kerajaan itu menjadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, Jogja akhir pekan sekarang ada di batas wilayah kerajaan paling utara, yakni Masjid Patok Negoro, yang lokasinya di Plosok Kuning, Ngaglik, Sleman, sekitar 10 km dari Keraton Yogyakarta. Sahabat MQ, Masjid Patok Negoro ini mempunyai usia yang lebih tua dibandingkan keraton. Kalau keraton dibangun sekitar tahun 1755, masjid ini berdiri sejak tahun 1724. Sekarang saya akan ajak sahabat MQ untuk mengulik lebih dalam mengenai masjid ini. Tidak hanya sejarahnya saja, tapi juga ragam ornamen bercirikan bangunan kesultanan beserta makna filosofinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak kan yang ada di masjid ini, misal yang bangunan yang ada filosofinya gitu Pak. Oh iya. Masjid ini dibangun oleh HP1 dengan berbagai kandungan filosofi atau pesan lah kepada jamaah. Mulai dari misalnya dari kita akan menaiki tangga ini. Iya. Di tangga ini iman, Islam, ihsan. Ternyata kita ini sebagai Muslim kalau mau pas itu adalah melaksanakan iman, Islam, ihsan tadi. Dengan iman, Islam, ihsan ini kita menjadi komplit. Nanti kita akan menjadi orang yang insan yang kamil istilahnya. Oh iya. Menjadi orang yang menjadi sempurna. Meski ada beberapa perubahan dibanding Masjid Patok Negoro lainnya, keaslian Plosok Kuning lah yang paling terjaga, seperti pada bagian atap. Lihat atap ini, usuk ini kan posisi yang kuat mestinya kan di miring gitu ya, bukan menengadah ke atas. Tetapi ternyata kan dibikin menengadah ke atas. Ini mengandung pesan bahwa kita harus selalu memohon rahmat Allah SWT. Karena hanya dengan rahmat Allah SWT kita akan hidupnya selamat, bahkan kita dapat diterima di surga pun ya karena rahmat Allah SWT, bukan karena ibadah kita yang berlebih-lebihan atau yang banyak itu. Di samping serambi masjid, ada dua belumbang atau kolam yang menjadi ciri utama Masjid Patok Negoro Plosok Kuning. Kolam ini kedalamannya 3 meter, dulunya digunakan untuk cuci kaki dan berwudu. Masjid Patok Negoro Plosok Kuning memiliki atap berbentuk linmas bertumpang 2 tingkat.
Selain itu, gapura di komplek masjid berbentuk paduraksa atau gapura arsitektur Jawa kuno. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, sarana belajar, peradilan, dan kegiatan keagamaan masyarakat, masjid ini dulunya juga memiliki fungsi pemantauan potensi serangan atau pergerakan dari Belanda. Tertulis di buku yang diterbitkan oleh Embun Kalimasada, dulunya masjid ini merupakan benteng pertahanan pada zaman kolonial. Sahabat MK, di sini ada pohon yang banyak ditemui di daerah Keraton Jogja. Namanya sawo keci. Sawo keci berasal dari kata sarwo yang artinya serba dan beci yaitu kebaikan. Maksudnya, pohon ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, mulai pikiran sampai tindakan. Pohon sawo kecik bukan sawo yang lain. Ini sarwo becik kalau bahasa Jawa. Sawo kecik padang kata dari sarwo becik. Itu bahwa kita ini harus serba baik, husnudon kepada sesama. Bahwa bahkan juga husnudon kepada Allah SWT. Kalau sesama kita husnudon, kita lihat orang lain itu adalah kebaikannya. Kalau sama Allah kita lihat bahwa Allah pasti menolong kita, pasti merawat kita, pasti menjaga kita, memberikan rezeki kita. Nah itu namanya husnudon. Sesuai Quran Surat Al-An'am ayat 160, barang siapa berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya. Sampai ketemu lagi di Jogja Akhir Pekan berikutnya.